ini kebetulan pertanyaan Firman ini aku udah kayak share gitu di sosial mediaku untuk tahu nih, Hmm. dapat gambaran dari orang-orang tuh berpikirnya gimana sih. Beberapa tuh ada yang jawab ketika lagi banyak pikiran, ketika patah hati, Hmm. kalau misalnya nggak gagal sesuatu gitu. Misalnya nih beberapa yang mungkin masih baru lulus SMA ketika nggak masuk universitas yang diinginkan, atau ya itulah ya kalau yang baru SMA. Atau ada yang jawab ketika ada masalah dengan keluarga atau orang-orang terdekat, dengan pasangan yang dimana orang itu tuh biasanya tempat kita cerita, terus kita jadi nggak tahu mesti cerita ke siapa lagi gitu. Mayoritas sih jawabannya itu beragam banget gitu. Nah, kalau dibilang kapan, sebenarnya kalau nggak tahu, menurut lo gimana Man? Kalau yang gue pahami dan yang selama ini gue edukasi adalah di berbagai kesempatan tuh boleh sih sebenarnya. Izin tampilin ini ya, izin tampilin gambar Slide. ya. Nah, slide Silakan. sebentar. Wait, itu gimana mau Udah kan? share? Udah di Udah. ini kok, tinggal share screen aja. Wait. Akan balik ke Zoom. Pilihan share screen-nya di mana, Man? Di bawah. Ini gue ke mana ini? Wait. Maaf ya teman-teman, gangguan teknis. Kok gue nggak ke yang itu lagi sih, Man? Gimana tuh? Kalau nggak kirim aja ke bisa. Ini share screen ya. Hmm. Oke, sudah kelihatan? Belum? Udah nih. Udah ya? Oke. Sudah. Bentar digedein Iya, dulu. mesti Nah, digedein. bisa nggak sih? Di play aja, di play. Iya. Yang kiri bawah tuh. Oh, ya. Ah, Thanks, Man. Nah, teman-teman bisa lihat ya. iya Di kelihatan. sini tuh aku ngeliatin tentang mental health continuum model. Jadi ini tuh rentang atau kontinum kesehatan mental. Nah, secara umum dibagi tuh jadi 4. Dari yang paling jadi tuh kesehatan mental tuh bukan dikotomi, bukan 2 hal aja klasifikasinya, bukan cuman sehat dan sakit gitu, bukan cuman itu. Ternyata setidaknya itu tuh ada 4 klasifikasi nih. Dan itu semuanya kontinum gitu. Ada yang healthy yang dari sebelah kiri ya, ada yang healthy, sehat, ada yang reacting yang udah mulai bereaksi nih, udah bergerak ke kanan, ada injured yang mulai ada keluhan atau luka, lalu yang terakhir yang sakit. Nah, ketika disebutnya kontinum, tentunya ini ada tingkat keparahannya bergradasi ya. Kalau kita lihat ya dari warnanya, yang dari hijau itu yang murni totally sehat, bergerak ke merah nantinya ill, yang benar-benar gangguan kalau kita menyebutnya atau disorder. Nah, dari keempat ini, apakah keseluruhannya perlu berkonsultasi dengan psikolog? Mungkin bahasa yang kita pakai biasanya bukan perlu, tapi bisa ya, Man. Yap. Yes, bisa. Jadi untuk kalau secara general ya di 2 yang awal healthy dan reacting itu bisa bertemu psikolog, tapi belum mandatory nih, belum wajib. Kalau healthy dan reacting, ciri-cirinya teman-teman bisa baca ya yang di bawah, ciri-cirinya tuh healthy itu seperti apa, reacting itu seperti apa. Nah, itu tuh bisa bertemu psikolog atau kalau dirasa masih bisa ditangani dengan bantuan support system atau orang-orang terdekat dengan bercerita, berdiskusi dengan orang-orang terdekat tuh silakan. Tapi kalau yang di 2 yang di kanan, injured sama ill, itu memang harus bertemu dengan psikolog atau tenaga profesional lainnya termasuk psikiater juga. Karena di kedua yang klasifikasi ketiga dan keempat ini kalau teman-teman lihat ciri-cirinya tuh sudah mulai mengarah ke gangguan. Kayak misalnya ada kalau injured ya, ada kemarahan, kecemasan, hopeless, negative attitude dan biasanya tuh ciri dari ill atau di injured udah juga mulai terlihat, udah ada dampaknya di kehidupan atau di keberfungsiannya teman-teman. Misalnya ya mahasiswa udah jadi mulai males ngerjain tugasnya dan itu berdampak misalnya nilainya jadi jelek, berdampak IPK-nya jelek dan udah banyak gitu. Kalau yang pekerja dia juga jadi tidak termotivasi, udah mulai kerjaannya atau performanya turun, dipanggil HRD dan seterusnya dan dikhawatirkan kan sampai nantinya diberhentikan oleh pihak karyawannya. Oke. Pihak perusahaannya gitu. Nah, Oke. bentar Man, dikit lagi. Hmm. Kalau
akhirnya muncul pertanyaan kan, kenapa yang di healthy sama reacting, healthy deh terutama, Hmm. kenapa yang di healthy juga perlu ke psikolog? Nah, teman-teman bisa kira-kira mengira nggak apa sih kondisi-kondisi di mana orang ini sebenarnya kontinumnya di healthy, tapi dia perlu untuk ke psikolog? Ini tuh nggak interaktif ya, Man, ya? Enggak sih. Jadi memang, kita Heeh, nggak mmm, juga. nggak Kalau, nggak minta buka teman-teman buka oke, suara atau buka video. Atau tanya apa Nadia Nadia, tanya Nadia. nah, Nadia Nadia masih ngobrol kah? Masih bisa nggak di-mute? Enggak, lagi Nah ada sini. nah, Nat, kamu sebagai perwakilan dari teman-teman yang nonton, karena semuanya di-mute sama Firman, coba jelasin coba kamu tebak kira-kira tuh apa Bisa sih kondisi. sebenarnya semuanya bisa di unmute, tapi, Heeh, kita nggak minta teman-teman buat, share mereka gitu. feel free lah mau Mhm, mau mute, mau unmute gitu ya, terserah. oke. Nah, atau teman-teman coba di chat aja ya. Mhm. Nah, terus, coba Nat, kamu sebagai perwakilan teman-teman, apa kira-kira kondisi mental yang masih tergolong healthy, tapi dia bisa ke psikolog? Maksudnya nggak apa-apa kalau dia mau ke psikolog gitu. Kondisi-kondisi seperti apa gitu ya? Iya, dia tergolongnya healthy dengan ya normal mood, Mhm. calm, good sense of humor. Apa kira-kira dia healthy tapi dia bisa ke psikolog juga loh dalam kondisi ini? Mungkin untuk meningkatkan produktivitas gitu sih, lebih kayak apa ya, Hmm, melihat diri dia, fully functioning gitulah. Intinya kayak, oke gue sebenarnya sehat-sehat aja, tapi gue pengen nih, gimana ya caranya biar, eee, gue lebih produktif misalnya, atau hmm, somehow kayak konseling-konseling sebelum pernikahan gitu, mungkin kayak gitu, hmm. kayak gitu-gitu sih. Ah. Oh, bener banget. Wah, Man, nggak salah pilih loh, Man. Oke, itu bener banget. Thank you, Nadia. Dan itu memang beberapa yang Nadia sebutin itu beberapa di antaranya contoh kondisi di mana sebenarnya seseorang itu masih sehat secara mental, kita tergolongnya masih di healthy, tapi dia bisa menggunakan jasa psikolog. Satu, betul ketika dia mau mencapai satu target atau tujuan lebih dari mengoptimalisasi apa yang dia miliki, kayak minat, bakat, sesuai dengan karakteristik pribadinya juga, itu dia bisa berkonsultasi, bisa konsultasi karir ataupun hal-hal lainnya selain karir. Atau bener juga yang Nadia bilang tadi, ketika orang akan memasuki peran baru di hidupnya. Anak tadi kayak anak SMA mau dari SMA dari siswa jadi mahasiswa, itu kan peran baru. Dari lajang menjadi menikah, itu premarital counseling yang kayak gitu-gitu. Atau satu lagi adalah preventif. Kayak saat ini masalah itu belum terjadi nih, tapi si individu atau si calon klien sadar kalau ini berpotensi jadi masalah nih. Sekarang memang belum, tapi mungkin 1-2 tahun ke depan akan menjadi masalah. Untuk preventif, dia bisa tuh ngobrol dan berdiskusi sama psikolog. Misalnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, kadang ibu-ibu muda untuk tumbuh kembang anaknya. Dia melihat ada kemungkinan misalnya dari latar belakang keluarganya atau keluarga suaminya, ada kemungkinan anaknya tumbuh kembangnya akan challenging nih di umur-umur tertentu. Nah, itu bisa tuh dia berkonsultasi dengan psikolog. Oke. Seperti itu. Iya, sebenarnya kalau karena di, Indonesia, Hmm? kalau secara layanan layanan mental health itu memang, eee, apa istilahnya, rata-rata langsung ke psikolog atau ke psikiater. Mm-mm. Tapi kalau di beberapa negara mungkin kayak di Australia itu ada, Mm-mm. bahkan di Malaysia juga dia biasanya masuknya ke konselor dulu. Mhm. Jadi untuk masalah-masalah yang sifatnya healthy dan reacting itu biasanya ke konselor dulu. Konselor biasanya banyak tuh, mereka ada di sekolah, ada di, kantor, ada di institusi-institusi lah. Nah, jadi ibaratnya, kalau, masalah pintu pertama lah, Mhm. puskesmasnya kalau di kata teman tuh ada di Australia, Mhm. konselor tuh ada di puskesmas-puskesmas, di Hmm. sana gitu ya. Yes. Nah, Kalau jadi di kita tuh masih psikolog ya bisa. psikolog, jadi langsung ke psikolog gitu, dan psikolog langsung klinis. Kalau saya Ya. nggak salah mungkin bisa dikoreksi juga nanti. Mm-mm. Ini satu Nanti setelah perkembangan. dari konselor kalau misalnya memang udah sekian sesi nggak ada perbaikan Mm-mm. dan, terdeteksi bahwa punya masalah yang injured atau sampai ill gitu ya kalau di Mm-mm. rentang spektrum ini, Mm-mm. baru di-refer ke psikolog. Hmm. Itu general psychologist, jadi kayak Hmm. dokter umum lah.
Ah, Baru kalau misalnya dari psikolog umum itu belum tertangani juga, baru ke psikolog klinis. yes, Jadi di sana itu psikolog klinis itu yang benar-benar udah gangguan severe ya. kepribadian akut, ya yang benar-benar udah gangguan adiksi, Ya. yang udah punya gangguan skizofrenia dan lain-lain. Nah, Idealnya seperti itu ya. karena mereka bertahap memang sudah terbentuk jenjangnya. Kalau di Indonesia memang nggak, belum lah. Mudah-mudahan bisa ke arah sana. Jadi Mm-mm. teman-teman sesama profesi ini rentang kasusnya beragam sekali. Jadi mulai dari yang stres kerja, ada masalah di sekolah, Mhm. premarital, sampai Mhm. gangguan yang klinis banget, yang depresi, cemas berat, gangguan jiwa dan seterusnya. Hmm. Gitu. Mhm. Benar nggak? Gitu. Yes. Iya, betul sekali. Ada yang mau bertanya dulu sekarang atau mau Ada atau ada pertanyaan nih, yang ada pertanyaan. atau ada yang kaget, wah ternyata bisa juga ya. Ada Ya, good stuff pertanyaan, ada ya. pertanyaan. Apa tuh? Apakah kalau dari Mbak Dini, apakah kalau kondisi kita di posisi healthy bisa saja punya luka masa kecil atau luka masa janin? Apakah Apakah kalau kalau ke psikolog bisa terjawab gitu? nah, Apakah kalau kondisi kita di posisi healthy mhm, bisa saja kita punya luka masa kecil atau luka mhm, masa janin? Tanda mhm, tanya. mhm. Dan Itu apakah kalau ke bisa. psikolog bisa terjawab? Nah, Oh, silakan. oke. Itu akan sangat bergantung ya, Mbak, bergantung dengan pendekatan apa yang dimiliki oleh psikolognya. Jadi secara garis besar ada psikolog-psikolog yang memang pendekatannya itu ke masa lalu, which is 5 tahun pertama kehidupan. Ada beberapa psikolog yang memang fokusnya di here and now and future nih. Ada secara umum terbagi dua gitu ya, Man ya. Ada yang memang beraliansi dengan lebih suka menjelaskan sesuatu dengan ketika kondisi dia di dalam janin atau 5 tahun pertama masa tumbuh kembangnya. Ada sebagian lainnya di kelompok yang kedua dia tuh fokus dengan ya udah yang itu tidak perlu terlalu diusik-usik lagi, tapi kita fokus ke bagaimana optimalisasi potensi yang ada di sekarang dan untuk kedepannya. Kalau memang bertemunya atau bertemunya atau datangnya ke psikolog yang memang fokus di masa lalu itu mungkin bisa saja hal-hal yang luka masa kecil atau luka masa janin istilahnya oke, traumatik yang ketika kecil bisa saja tergali. Tapi balik lagi, sistemnya atau caranya adalah kita dengan menggali yang terjadi di sekarang nih, keluhan di saat ini, akan sangat agak challenging buat psikolog ketika, klien datang dan langsung kayak yang saya mau menggali luka masa lalu gitu. Oke, kita akan nanya sih lebih lanjut, apa yang dirasakan saat ini gitu. Misalnya ada apakah yang mengganggu atau yang mengganjal, atau ada memori-memori yang mungkin suka muncul di mimpi, suka muncul ada ketakutan-ketakutan tertentu yang tidak punya alasan, bergeraknya dari sana sih biasanya. Untuk kita gali, apakah benar ada hal-hal yang traumatis atau subconscious yang ditekan hingga masuk ke alam bawah sadar dan perlu untuk diketahui untuk akhirnya lebih optimal dalam menjalani hidup atau tadi istilahnya Nadia fully functioning itu bisa. Tapi kita bergeraknya biasanya dari keluhan saat ini atau kekhawatiran saat ini dan ke belakang gitu. Seperti itu.